Baik, teman-teman, selamat siang, selamat ketemu kembali dengan saya, Paulus Wardoyo. Sesuai dengan janji saya, beberapa waktu yang lalu saya akan menyampaikan pada teman-teman cara bagaimana kita mengoperasikan Smart PLS versi 3.2.9. Pengoperasian dari Smart PLS pada prinsipnya adalah sama. Baik, sebelumnya kita akan share screen lebih dahulu. Saya akan share screen lebih dahulu. Nah, kita mempunyai data seperti ini, teman-teman sekalian. Data ini adalah hasil dari eh, apa namanya kuesioner, ya, hasil kuesioner yang kita bagikan dan telah diisi oleh para responden. Nah, setelah kita lakukan tabulasi, nanti data ini harus kita simpan dalam format CSV. Memang waktu kita tulis dulu, nah kita masukkan pertama itu adalah dalam format XLS atau ya formatnya si Excel, tapi kemudian untuk keperluan daripada analisis kita harus rubah, ya. Kolom sebelah kiri itu adalah RSP, itu adalah responden, kemudian ini ada indikator dari variabel pertama, VBS 1 sampai dengan 4 itu adalah indikator variabel kedua, CSB 1 sampai dengan 5 itu adalah variabel indikator dari variabel ketiga, dan SFP 1 sampai 4 itu adalah indikator dari variabel yang keempat. Jadi di sini saya menggunakan empat empat variabel. Nah, bagaimana kita merubah eh, file yang dalam bentuk eh, XLS ya atau Excel yang kita simpan dalam Excel, kita rubah ke dalam CSV. Caranya mudah sekali, kita tinggal klik file, ya, terus kemudian pilih Save As. Nah, setelah pilih Save As, maka akan muncul seperti ini, ya. Di sini kita akan ini saya namanya biar gampang, ya udah tutup aja. Terus kemudian di sini nanti akan muncul, ya. Di sini ada pasti awalnya itu adalah Excel workbook, ya, Excel. Nah, kemudian kita pilih yang CSV. Di sini ada 3 CSV, ya. Yang pertama adalah koma delimited, yang kedua adalah CSV Macintosh dan CSV MS-DOS. Yang kita pilih itu adalah CSV yang delimited. Nah, terus setelah itu kita simpan. Ya, tinggal klik yes, kemudian yes. Nah, setelah itu sekarang kita buka file daripada file dari ini Smart PLS-nya. Ini saya stop share dulu. Nah, sekarang kita buka file daripada ini Smart PLS. Ya, kita buka. Nah, sekarang adalah seperti ini, ya, seperti ini, ya. Terus kemudian kita akan masuk di sini, kita akan menampilkan dulu. Klik file, terus kemudian create, klik file, kemudian create new project. Nah, di sini akan muncul window seperti ini, kita tuliskan, ya. Ini kita tulis pajak aja, ya, pajak. Setelah pajak, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita kemudian tampilan setelah ini, pajak seperti ini. Sekarang kita akan undang datanya. Kita akan di sini ada double click to import data. Jadi data yang ada tadi kita akan import, kita masukkan ke dalam Smart PLS. Caranya ya tinggal diklik aja. Nah, kita pilih di sini, ini ya tadi, kita pilih tadi namanya latihan Smart PLS, kita open. Nah, setelah muncul, kita oke. Nah, sekarang sudah muncul datanya. Nah, sekarang sudah muncul.
Nah, setelah muncul seperti ini, maka langkah berikutnya kita tinggal ini di sini nanti indikatornya akan kita tampilkan. Ya, ini adalah deskripsi. Ya, ini adalah hasil deskripsi daripada data yang sudah kita masukkan tadi secara otomatis. Ya, secara otomatis ini muncul deskripsinya, jadi nanti bisa dianalisis lebih jauh. Bisa nggak akan singgung itu. Kita akan lihat, kita sekarang cari datanya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi nanti untuk menampilkan data, teman-teman tinggal gunakan yang ini. Ya, gunakan yang ini. Gunakan yang seperti ini. Dan yang ini klik, ini diklik. Ya. Setelah itu, sekarang teman-teman mulai. Ya, teman-teman saya persilakan untuk memulai apa membuat variabelnya. Nah, modelnya yang saya miliki itu adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Ya, ini buat satu, kemudian dua, tiga, empat. Nah, kan tinggal diklik aja. Terus kemudian kita hubungkan, ya, filenya ini kita klik ini yang ada tulisan connect begitu, ya, yang ada connect. Nah, ini dihubungkan. Ini, nah, terus yang dari sini juga dihubungkan kemarin, yang ini juga dihubungkan kemarin, yang ini dihubungkan kemarin. Terus dari sini juga ada kemari, terus yang berikutnya dari ini kemari. Nah, ya, jadi gampang, ya, jadi gampang sekali lagi. Ini gampang sekali membuat apa menggunakannya. Ya. Terus setelah itu, bagaimana dengan indikatornya? Nah, sebelumnya kita akan beri nama dulu indikator, nama variabel dan indikatornya. Nanti indikatornya gampang. Kita beri nama dulu. Kalau kita beri nama, kita cursornya ini kita taruh di sini, kemudian klik kanan. Nah, di klik kanan ada tulisan, muncul tulisan rename. Ya, rename. Nah, itu sekarang kita beri nama, misalkan itu adalah, sebentar, ini customer orientation. Ya, ini kita beri nama, sorry, ini saya salah. Ini adalah namanya adalah apa, sales, bisa ganti, sales PP, Salesforce Performance. Nah, kemudian kalau sudah kita klik. Nah, ini muncul di sini namanya sudah muncul. Nah, kemudian kita yang ini, kita lagi taruh cursornya di sini, ya, kemudian klik kanan, kita beri rename. Namanya, yang ini, ya, masih sini. Nah, ya, kalau tadi salah di sini, sekarang kita pindah gini, pilih yang select. Ya, select, kita tulis rename. Ini namanya customer orientation. Saya tuliskan sebagai Casto Casto ORT. Casto ORT. Oke. Ya, terus kemudian yang ini. Ya, ini juga begitu. Ya, ini namanya adalah value BS. Ya, klik kanan, kita pilih rename value BS. Ya, dan kita klik. Terus kemudian yang ini juga kita beri nama juga,
Ini namanya adalah kita rename, itu namanya code SP. Nah, code SP. Nah, dah. Nah, sekarang kita sudah punya yang namanya variabel-variabelnya. Sekarang bagaimana dengan indikatornya? Oke, kita tinggal memilih aja indikatornya. Customer orientation itu indikatornya adalah ini. CO1 sampai CO5. Kita blok aja. Nah, setelah kita blok, kita pilih. Ya, kita angkat, taruh ke sini, muncul. Nah, kalau dia sudah ada indikatornya, warna merah itu akan berganti dengan warna biru. Terus kemudian yang lainnya juga begitu. Ya. Ini yang VBS. VBS itu ini. VBS 1 sampai 4. Nah, ini juga kita gini, setelah di blok, kita taruh, pindahin ke sini. Taruhnya di pas di tengah. Nah, lupa kok ini begini ya, nanti kita rapikan. Terus setelah itu, si CSB1 sampai 5. Nah, ini juga kita pindahkan ke sini. Nah, terus sekarang tinggal SFP1 sampai 4. Kita blok. Ya, kita blok seperti ini. Terus kemudian kita pindahkan kemari. Nah, sekarang bagaimana? Ini sekarang kita bisa rapikan. Untuk merapikan, misalkan ini ya, kita klik kanan. Dasarnya taruh di sini, klik kanan. Nah, terus di sini indikatornya misalkan mau kita taruh di atas. Kita pilih line indicator on element top. Line indikator top. Nah, udah pindah ke atas. Yang ini kembali lagi line indikator right, ya, ditaruh di sebelah kanan. Nah, ini kita tutup aja. Nah, seperti ini. Terus yang ini kita taruh di bawah line indikator bottom. Nah, sudah. Nah, sekarang kita sudah mempunyai mempunyai ini hasilnya. Ya, gambarnya sudah ada, masing-masing sudah. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita mau menganalisisnya? Kita mulai dulu langkah yang pertama. Jadi ini nanti teman-teman boleh setelah di gambar seperti ini biasanya kita akan save, ya, tapi ini langsung saja. Ini langsung di sini. Kita masuk ke calculate, kemudian pilih yang PLS algorithm. Gitu kita klik. Ya, kita klik hasilnya seperti ini. Nah, ini udah ada kriterianya, stop criterion 7 dan seterusnya, terus kita ikuti aja. Kemudian kita mulai lakukan yang namanya start calculation. Ya, ini lagi berproses, dia lagi menghitung. Nah, terus sekarang sudah muncul ini. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, di gambarnya juga sudah muncul di sini. Nah, ini sudah ada indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator ini harus kita cek. Ya, indikator-indikator ini harus kita cek sebelum kita melangkah lebih jauh. Ya, loading faktornya, ya ini loading faktor dari masing-masing indikator itu harus di atas 0,6. Ya, harus di atas 0,6. Kalau di bawah 0,6 itu harus di drop. Ya, harus di drop. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Di sini untuk yang customer orientation, ini ternyata indikator nomor 5 itu adalah indikator nomor 5 itu adalah di bawah 0,6. Terus di sini juga ada indikator yang sales force performance itu indikatornya nomor 4 dan nomor 2. Sementara kalau yang ini semua indikatornya memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu apa? Indikator tadi harus kita hapus
Cara menghapusnya bagaimana? Ini kita klik ya, cursornya kita taruh di sini, kemudian kita klik kanan itu kita tulis, kita pilih delete. Nah, terus tadi yang di sini juga begitu, ya. Ini juga kita delete. Terus yang keempat juga kita delete. Pada saat kita delete, maka semua indikator yang kita delete tadi akan kembali ke tempat indikatornya tadi. Ya. Nah, setelah semuanya sudah yang di bawah 0,6 kita hapus, sekarang kita run kembali. Ya. Calculate, terus kemudian PLS algorithm, pilih, terus kemudian start calculation. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat kembali di sini apakah masih ada indikator yang di bawah 0,6. Ini ternyata nggak ada. Ya, di sini nggak ada lagi indikator yang di bawah 0,6. Nah, kalau kita mau lihat hasil perhitungannya bagaimana ini ada di sini. Nah, ini di perhitungan ini ada tabel-tabel. Kita nanti analisisnya teman-teman bisa mengikuti analisis yang sudah ada ya. Nah, terus sekarang kalau teman-teman pengen hasilnya tadi ya, ini data ini bisa kita ekspor ke Excel ini di sini ya. Data ini ada tulisannya export to Excel, sehingga data itu kalau kita klik dia langsung akan muncul ya. Kalau ini kita klik seperti ini. Nah, ini kita klik start export. Nah, terus sekarang kita berikan apa namanya filenya? Filenya adalah pajak. Eh, tadi adalah apa? Eh, tadi apa namanya? Ya, algoritma. Kita berikan algoritma. Algo gitu aja lah. ALG gitu ya. Kemudian kita save. Dia langsung diekspor ya, dia langsung diekspor. Setelah diekspor nanti dia akan disimpan dalam bentuk format Excel, sehingga nanti kita kalau mau melakukan analisis ya tinggal tinggal buka yang Excel-nya saja. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang ada di dalam Smart PLS 3.2.9. Kita tunggu dulu hasilnya seperti apa ya. Masih berproses. Masih berproses. Oke, kalau itu sudah, berarti sudah ada. Sekarang kita kembali lagi. Kalau tadi kan baru, ya nanti pasti ini nanti akan ke tahapan-tahapan untuk analisisnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa mengikuti dari pedoman yang sudah saya berikan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kembali ke sini, ya itu pajak SPLSM. Nah, ini yang kita lihat hasilnya. Apakah ini berpengaruh dan sebagainya itu nanti cara membacanya nanti teman-teman baca aja, belajar sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu adalah calculate, terus kemudian kita pilih yang bootstrapping. Bootstrapping. Klik. Nah, setelah bootstrapping ini ya ketentuannya seperti ini udah kita ini kenapa subsampelnya 500 ini bisa kita tingkatkan sampai 5.000 kali. Maksudnya bootstrapping itu sampelnya diputar sampai sekian banyak sehingga apakah masih ada konsistensi atau tidak ya. Terus kemudian kita start calculation. Nah, dia berproses. Ya, dia ngitung sampai 500 kali dan dia nanti sebentar lagi akan menampilkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Ini nanti yang akan kita analisis. Sekarang kita lihat di ini. Nah,
Di sini angkanya indikatornya itu udah di atas, sudah besar-besar, bukan kecil-kecil lagi. Nah, sekarang dengan melihat hasil ini, ya, dengan melihat hasil apa namanya, hasil angka-angka ini, loading factor ini, ya, loading factornya ini pasti tinggi-tinggi, ya, nggak apa-apa, memang itu hasilnya seperti itu. Nah, sekarang misalkan ini 6,4, ini 0,5, ini 1,7, ini 2, yang kesini 2,1, ini 3,6, yang sini 3,7. Nah, dari sini, dari gambar ini, ya, dari gambar ini kita sebetulnya sudah bisa melihat mana yang berpengaruh, variabel yang mempengaruhi, dan mana yang tidak berpengaruh. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus melihat ini angka-angka ini. Kalau ini angkanya di bawah 1,96, sekali lagi, kalau loading faktornya ini setelah dilakukan bootstrapping itu di bawah 1,96, berarti apa? Berarti itu hipotesisnya ditolak, ya, tidak signifikan. Nah, di sini kita lihat ada dua. Ini 0,515, dan di sini dari customer orientation ke sales force performance itu adalah 1,708. Nah, ini berarti ada dua variabel yang ditolak. Sementara variabel-variabel hipotesis yang diterima ini hipotesis 1, 2, terus yang dari sini 3, 4. Ya. Nah, hasil ini bisa kita lihat di bootstrapping. Di bootstrapping ini. Nah, di bootstrapping ini terlihat di sini. Terlihat di sini. Ini sudah, kalau ini sudah warnanya hijau 0,00 sekian, kalau ini di bawah, di P value-nya itu di bawah 0,05, maka itu adalah signifikan. Nah, ini yang kita lihat ini signifikan. Ini signifikan. Ini tidak signifikan karena ini di atas 0,05. Ini signifikan, ini signifikan, ini tidak signifikan. Nah, atas dasar ini kemudian kita bisa, ya, setelah melihat itu nanti kita akan cara menganalisisnya bagaimana di apa modul yang saya berikan yang menyertai latihan ini itu sudah ada. Ya, nanti tinggal bagaimana membacanya. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke sini, kita ekspor ke Excel. Ini data ini kita ekspor ke Excel. Kembali lagi. Nah, ya, start export. Sekarang kita tuliskan apa? Ini pajak bootstrap. Bukan pajak penghasilan atau pajak PPN, bukan. Tapi ini namanya pajak bootstrap karena kelasnya kelas pajak. Itu aja ya, untuk memudahkan. Ya. Terus kemudian kita save. Nah, kembali lagi, ini akan berproses. Ya. Kembali lagi, ini akan berproses, sehingga nanti hasilnya bisa, kita mau melakukan analisis, ya, nanti karena itu yang harus kita tampilkan, itu kita ambilnya dari filenya Excel. Nah, ini lebih cepat kalau kita menggunakan Smart PLS dibanding dengan yang Amos ataupun Mistral. Kenapa? Ya, kenapa kok seperti itu? Ya, karena ini kan mengabaikan masalah normalitas. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, ini saya langsung setelah ini nanti teman-teman akan melakukan analisis. Ini yang mana-mana yang akan dilihat, ini nanti ada semua di dalam Excel. Begitu teman-teman sekalian. Ya, ini saya langsung stop share. Nah, begitulah kira-kira yang bisa saya ajarkan bagaimana teman-teman perlu melakukan untuk mendalami, perlu latihan. Teman-teman perlu latihan, dan di situ teman-teman juga tadi sudah saya berikan pedomannya, caranya seperti apa, nanti dilakukan sendiri. Nanti kembali lagi, itu manualnya persis sama dengan apa yang saya lakukan, yang saya rekam di dalam video ini, sehingga teman akan membantu teman-teman di dalam belajar
Nanti kalau ada kesulitan, silakan teman-teman silakan teman-teman hubungi saya kembali. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita, dan nanti sebentar setelah rekamannya jadi, nanti akan saya bagikan melalui WA Group. Ya. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita, dan tidak ada salahnya meskipun kita belum merayakan Lebaran, ya, Lebarannya masih minggu depan, maka tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ke depan kita hidup akan lebih baik lagi, lebih fitri, dan kita akan bekerja dengan lebih baik, dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih dan selamat